Sebelumnya taman siswa ini di Sumatera Barat sudah ada. Pertama di Bonjol. Ya. 3 orang menteri pendidikan dan kebudayaan ini dari taman siswa. Nah, itu sejarah. Itu kan Ya. ada pengata-rata indah dipandangnya. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan. Itulah yang taman siswa. Jadi 90 tahun lalu kita juga punya identitas salam kita itu salam dan bahagia. Orang baru 10 tahun ini menciptakan salam identitas. Betul. Taman siswa sudah hampir 100 tahun yang lalu sudah punya identitas salam dan bahagia. Harus dekat dengan rakyat dan harus merakyat, maka gelar kebangsawaannya dia tidak pakai, dia ganti dengan ki. Kan misalnya dia prof. Ya. Kalau dia dipanggil ki, profnya tidak dipanggil lagi, sama-sama ki. Iya. Kalau dia dokter, dia tidak dipanggil lagi. Kalau dia haji tidak dipanggil lagi. Itu esensinya seperti itu. Pendidikan di Republik ini masih belum ada semacam platform yang jelas. Jadi baru kompilasi, comot sana, comot sini, sehingga ada istilah ganti yang meninggal sebulan lalu. Pekerjaan ini dia lakukan sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat semua, kembali lagi bareng saya Widi Jasmine. Dan saat ini saya sedang berada di rahasia. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar Taman Siswa Padang. Nah, saya akan ngobrol insya Allah dengan ketua yayasannya langsung. So, ikuti terus ya. Sekarang saya sudah bersama Ketua Yayasan Taman Siswa Padang. Di sebelah saya sudah ada Ki Haji Irwandi Yusuf, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Nah, ini dia yang khas dari Taman Siswa, sahabat ya. Salam dan bahagia. Mungkin langsung kita tanya, apa sih maksud dari salam dan bahagia? Apa Bapak? Apa sih maksudnya dari salam dan bahagia? Apakah kita harus selalu bahagia begitu Pak? Jadi salam bahagianya artinya salam nasional. Jadi itu kalau background Ki Hajar Dewantara ini dia kental, Islamnya kental, kami nasionalisnya juga kental, makanya dia gabung. Jadi salam dan bahagia. Jadi itu, dan sampai hari ini dari 98 tahun yang lalu dan sampai hari ini itu tetap diminati dan disenangi oleh semua orang, apalagi di internal taman siswa. Orang lain mendengar pun juga enak. Betul. Jadi 90 tahun lalu kita juga punya identitas salam kita itu salam dan bahagia. Orang baru 10 tahun ini menciptakan salam identitas. Betul. Taman siswa sudah hampir 100 tahun yang lalu sudah punya identitas salam dan bahagia. Oke, baik. Terus yang satu lagi yang istimewa itu adalah penyebutan untuk untuk orang-orang yang ada di dalam taman siswa itu seperti Ki, Ni, betul ya Pak ya? Mungkin bisa langsung saja kita tanya sama Bapak ya, monggo Pak. Baik, jadi sejarahnya kalau saya baca buku tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini dia keturunan Raja Ningrat. Kalau di Jawa namanya darah biru ya. Namanya Raden Mas Surya di Ningrat. Raden dia Raden Mas dia. Iya. Nah, jadi oleh karena dia merasa dia harus dekat dengan rakyat dan harus merakyat, maka gelar kebangsawaannya dia tidak pakai, dia ganti dengan Ki. Ki Hajar Dewantara begitu. Dia ganti namanya dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi itulah maka di internal taman siswa itu dalam sejarahnya untuk menghilangkan rasa ada perbedaan antara atasan dengan bawahan atau antara kedudukan yang tinggi dan yang rendah diganti dengan namanya Ki. Jadi kalau sudah dipakai nama Ki, menurut sejarah semuanya sudah harus dihilangkan. Misalnya dia prof. Kalau dia dipanggil Ki, profnya tidak dipanggil lagi, sama-sama Ki. Kalau dia dokter, ya tidak dipanggil lagi. Kalau dia haji tidak dipanggil lagi. Itu esensinya seperti itu. Kalau dia jenderal tidak dipanggil jenderal, Ki saja. Nah, jadi itu esensinya dari ajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu nama Ki. Nah, kalau untuk kini kan bagi yang laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah,
Kalau yang maaf, kalau Ki berkeluarga tidak berkeluarga dia namanya Ki. Ya. Kalau yang perempuan, kalau yang sudah berkeluarga Nyi. Kalau yang jomblo itu Ni. Ya, itu dibedakan. Dibedakan itu. Betul. Nah, itu. Nah, kalau begitu Widi panggilannya Ni gitu ya, karena masih single lillahi ta'ala. Ya, betul. Baik. Mungkin kita akan langsung ngobrol mengenai apa sih istimewanya Taman Siswa itu. Nah, kita mulai dari mana ya? Mungkin langsung saja Ki. Baik. Kita berbicara tentang mahasiswa. Apa sih itu Taman Siswa gitu? Ya. Jadi kalau Taman Siswa itu, kalau lihat sejarahnya sebelum kemerdekaan, di zaman penjajahan ini kan semuanya ada perbedaan antara kulit putih dengan yang kulit berwarna, atau orang Belanda dengan pribumi. Ada perbedaan itu tuh. Jadi orang pribumi kan inlander gitu ya, itu sejarahnya seperti itu. Nah, Ki Hajar setelah dia dewasa, dia melihat itu ada semacam perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat Indonesia. Apalagi dia keturunan raja. Nah, jadi dia juga bergaul dengan orang-orang Belanda, dan dia ilmunya tentu lebih tinggi dan lebih banyak dari masyarakat biasa karena dia keturunan raja. Nah, dari situlah dia melihat bahwasanya kok orang lain yang mengatur negara bangsa saya, dia berpikiran seperti itu. Nah, oleh karena itu makanya dia harus mencerdaskan anak bangsa ini. Cuma di zaman Belanda itu kan semuanya serba diawasi, walaupun dia anak raja tapi dia juga punya keterbatasan dalam hal mengembangkan, mencerdaskan anak bangsa karena ada kolonial waktu itu. Nah, jadi oleh karena itu dia dirikanlah awalnya kan pertemuan, contohnya ada pertemuan setiap mingguan. Kalau di Jawa isinya adalah misalnya merupakan suatu badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang melalui pendidikan dalam arti luas. Kemudian dalam upaya membangun masyarakat tertib, damai, salam, dan bahagia. Nah, kalau ini kita uraikan lagi dari visi Taman Siswa ini, inilah tugas generasi berikutnya atau generasi kita, bagaimana mengimplementasikan dari visi Taman Siswa ini. Kalau ini kita bisa implementasikan secara utuh, ini merupakan modal dasar ya dari pendidikan kita di Republik ini. Kalau ini kita coba gali dan kita bisa pahami, ini merupakan dasar dari pendidikan kita di Republik ini. Pendidikan di Republik ini masih belum ada semacam platform yang jelas. Jadi baru kompilasi, comot sana, comot sini, sehingga ada istilah ganti menteri, ganti lagi aturannya tentang pendidikan, ganti lagi kebijakan tentang pendidikan. Kenapa? Karena tidak paham, tidak tahu ya perjuangan dari para stakeholder atau founding father kita dalam hal terutama di dunia pendidikan. Cuma baru yang tahu kan contohnya di Kementerian Republik Pendidikan, Kementerian Pendidikan itu simbol-simbol Indonesia dipakai, yaitu Tuturi Handayani. Itu Taman Siswa. Kemudian lambangnya bunga teratai, itu ya Taman Siswa. Nggak paham tidak pemerintah apa itu yang Tuturi Handayani? Paham tidak apa itu bunga teratai? Nah, ini dia yang pengen kan kita tahu nih kalau Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan di Indonesia, dan ada juga istilah-istilah yang dicetus oleh beliau. Saya juga tidak paham, tapi ujungnya itu Tuturi Handayani. Nah, itu dia, mungkin bisa dijelaskan tentang hal ini. Tiga istilah yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara. Monggo Pak. Jadi Ki Hajar itu banyak meninggalkan konsep-konsep tentang pendidikan. Tadi sudah disampaikan memang betul, Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan nasional, dan hari kelahirannya itu
dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Betul. Ini penghargaan dari pemerintah atas jasa-jasa beliau terhadap pengembangan dan pembangunan pendidikan di Indonesia. Dan itu SK surat keputusannya merupakan keputusan dari Presiden tahun 1950. Artinya apa? Artinya Ki Hajar Dewantara ini adalah diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, tentu kita tidak melihat dari sisi seremonialnya saja. Betul. Kenapa dia dijadikan hari lahirnya di Hari Pendidikan Nasional? Ini kan harus diganti. Tapi sampai hari ini saya melihat tidak ada kemauan ke arah situ untuk menggalinya. Kenapa ini dijadikan? Nah, ini orang Taman Iswa ini harus melakukan action supaya masyarakat tahu. Ya. Nah, kemudian ya, dan dia juga sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Republik ini. Ya. Untuk juga masyarakat seluas harus tahu, itu ada tiga dari orang-orang Taman Iswa yang pernah jadi Menteri Pendidikan. Pertama Ki Hajar, kedua Ki S. Mangunsakoro gitu. Dia Muhammad Tauhid. Jadi ada 3 orang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dari Taman Siswa. Nah, itu sejarahnya. Kemudian ya tadi ditambahkan ada tentang trilogi kepemimpinan. Pertama Ing Ngarso Suntulodo, yang kedua Ing Madio Mangunkarso, kemudian baru Tut Wuri Handayani. Kalau Ing Ngarso Suntulodo itu, kalau saya pernah dialog dengan salah seorang cucu Ki Hajar nih, langsung dia nyampaikan ya. Ngarso itu sifat dari raja, orang Ningrat di Jawa itu. Ngarso itu artinya melihat ke bawah. Ngarso dalam, jadi orang-orang keraton itu melihat ke bawah, artinya rakyatnya harus lihat. Itu yang namanya Ngarso. Jadi Ing Ngarso Suntulodo itu kalau jadi pemimpin tadi itu dia harus melihat ke bawah, ke masyarakatnya. Itu yang maksud dengan Ing Ngarso Suntulodo itu. Jadi dia tidak melihat ke atas saja, dia bukan kebutuhan dari orang-orang yang orang terpandang, orang berduit, tidak. Dia harus melihat ke bawah, itu kepentingan rakyatnya seperti apa. Itu yang Ing Ngarso Suntulodo. Kemudian Ing Madio Mangunkarso. Nah, Ing Madio ini ya sebagai masyarakat, orang manusia lah, masyarakat yang komunal, komunitas. Tentu di tengah-tengah masyarakat dia tidak saling sikut menyikut, tidak saling colek mencolek, tidak saling menjelekkan. Bagaimana dia bisa mampu secara bersama-sama untuk membangun sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat itu. Tidak bisa sendiri-sendiri, harus dengan bersama-sama. Itulah dengan Ing Madio itu. Madio itu kan bersama-sama di tengah-tengah. Ing Madio Suntulodo itu membangun sama untuk kepentingan bersama pula. Nah itu. Kemudian baru Tut Wuri Handayani. Nah, Tut Wuri Handayani ini, nah inilah yang lambangnya dipakai oleh Kementerian Pendidikan. Itu lambangnya tadi itu adalah bunga teratai. Bunga teratai ini kembangnya kan di tengah kolam, gitu kan. Kolam ini siapa yang tidak suka kolam? Pasti semua suka kolam. Artinya sejuk kan? Ada bunga teratai, indah dipandangnya. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan. Itulah yang Taman Siswa itu. Nah, kemudian Tut Wuri Handayani ini juga artinya tadi itu kan lambangnya bunga teratai. Nah, Tut Wuri Handayani ini adalah bagaimana mendorong anak-anak didik ini sesuai dengan kemampuannya. Contohnya di tengah masyarakat kan ada juga apa kita lihat dia ingin anaknya ini supaya bisa masuk IPA. Kalau ini IPA itu ilmu pasti. Sementara anaknya tidak punya kemampuan itu, tapi dia paksa juga. Akhirnya apa? Anak ini kan kalau dia akhirnya dia kan terpaksa. Kalau dia tamat kan tidak akan jadi siapa-siapa. Karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang kan baru ada teori-teori ilmiah bahwasanya manusia ada otak kiri, otak kanan. Kan tidak ada satu otak, memang satu otak tapi kan ada beda-beda. Ada otak kiri, otak kanan. Kalau orang otak kanannya yang bekerja secara baik, itu
dia akan menjadi seorang yang sosial, berjiwa sosial. Ya. Kalau otak kirinya dia akan jadi saintis, ya kan? Ya. Karena kita tidak memaksanya, ya kanan harus ke kiri, kiri harus ke kanan, kan sesuatu yang akan bertentangan, paradok dia. Ini berakibat fatal nanti ke masyarakat. Dan ini sudah dipikirkan oleh Ki Hajar dulu. Ki Hajar sudah memikirkan dia, itulah turunannya nih. Jangan dipaksa, nah nih kalau dia memang kemampuan otak kanannya yang kuat, dia harus didorong ke arah ke situ, jangan dibolak-balik. Kalau otak kirinya dia didorong dia ke situ. Nah inilah, Ki Hajar sudah hampir seabad yang lalu sudah memikirkan tentang itu gitu. Ya, baru sekarang dia setelah ada kemajuan teknologi orang baru tahu dan paham. Baru sadar. Oh, bertanda tubuh ini seperti itu gitu. Gitu. Esensialnya itu. Ya, jadi itulah yang akan kebudayaan. Oke, baik. Mungkin kita langsung masuk ke Taman Siswa Padang. Kita ingin tahu apa itu Taman Siswa Padang, apa saja yang ada di dalam lingkup Taman Siswa Padang itu. Monggo Ki. Baik, jadi Taman Siswa Padang ini sebelumnya Taman Siswa ini di Sumatera Barat sudah ada. Pertama di Bonjol, itu tahun 35. Tapi tidak berjalan secara baik karena mungkin zaman itu ya banyak faktor lah, terutama zaman penjajahan ya. Nah, kemudian mungkin juga faktor ekonomi dan lain-lain. Kemudian ada di daerah lain juga, di Pariaman ada, di Payakumbuh ada, Batu Sanggar ada. Nah, kemudian hilang. Kemudian tahun 1905 sejarahnya, jadi Taman Siswa Padang ini didirikan oleh Ki Haji Yusuf Nur. Secara biologis dia orang tua saya. Jadi dia cerita ke kami bahwasanya dulu dia itu adalah mendirikan kursus-kursus pendidikan, sekolah kursus. Dan itu menyewa tempat di Pasar Mudik namanya Sekolah Ruangan Bahagia. Itu awalnya cikal bakalnya di situ. Kemudian di zaman tahun 50-an itu kan zamannya juga serba susah. Jadi awal-awal pendidikan ini dia dibantu oleh orang tuanya, dibantu peralatan ya seadanya lah. Kemudian dilakukanlah kursus-kursus pendidikan tadi, pertama tentang belajar namanya dulu bon A bon B, kemudian menjadi SMEP dulu ya. SMEP itu sekolah menengah ekonomi pertama atau setingkat SLTP. Nah, kemudian di Sawan itu SMP dan SMA, atau taman dewasa dan taman media di Sawan. Jadi semuanya jalan, dua-duanya jalan. Dipindahkanlah tahun 1972 SMP, SMA atau taman dewasa taman media ke kampus kita ini. Sebelum universitas itu ada sekolah setingkat dia program D3, sekolah tanah namanya. Akademi pertanian dan peternakan, kemudian dikembangkan menjadi universitas. Tahun 1989 keluarlah izin dari Kementerian Pendidikan untuk kita berstatus jadi Universitas Taman Siswa. Nah itulah awalnya berdiri Universitas Taman Siswa di Padang. Nah, itu dia sejarah panjang dari berdirinya Taman Siswa di Kota Padang ini, sahabat ya. Mungkin belum banyak yang tahu apa keunggulan dari Taman Siswa itu, Ki. Boleh diceritakan, Ki? Jadi keunggulan Taman Siswa kita ini adalah hampir semua orang tahu kita memang basic kita itu kebudayaan. Iya. Nah, kebudayaan ini identik dengan rasa kekeluargaan. Jadi di kita ini rasa kekeluargaan itu yang kita pupuk, kemudian juga harmonisasi ini yang kita bangun. Di samping tentu juga kemampuan intelektualnya. Ya. Jadi banyak juga yang lulusan dari Taman Siswa. Kita memang ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain itu
itu ada perbedaan-perbedaan ya. Kalau yang lain itu kan persoalan intelektual, masalah brain yang dia utamakan. Nah, kita di samping itu yang paling penting tadi itu adalah kebudayaan tadi. Brain atau kecerdasan ini kan tidak nomor satu untuk terjun di tengah masyarakat, menjamin keberhasilan. Kalau banyak penelitian kan kecerdasan itu kan nomor sekian. Kalau ada dia 10, dia nomor ke 9. Yang pertama bukan kecerdasan intelektual. Nah, disitulah keunggulan taman siswa tadi. Jadi dengan kebersamaan tadi ya. Jadi kemudian disitulah tuh urinayani tadi itu. Kemampuan personal itu anak didik itu sendiri nanti yang menggalinya. Dia sendiri yang mengembangkannya. Tidak ada kita paksa-paksa dia. Nah, itulah keunggulan dari itu kebudayaan tadi. Nah, itulah dia taman siswa. Sehingga mereka bisa mencari jalannya masing-masing. Mengembangkan dirinya. Betul. Tidak ada dipaksa-paksa. Nah, itu situ keunggulannya taman siswa. Nah, kemudian dalam menghadapi tantangan global saat ini, apa yang mungkin dipersiapkan yang dilakukan oleh taman siswa, baik itu dari tingkat taman dewasa, taman madya atau universitas, mungkin silakan Ki. Jadi ini kelebihan Ki Hajar Dewantara ini ya. Iya. Ini ada lagi rahasianya satu ini. Jadi dia melampaui pikirnya itu melampaui zamannya. Hal yang sekarang ini sudah dipikirkan 90 tahun yang lalu, sudah dia pikirkan. Itu namanya SBII. Sifat, bentuk, ya, irama, isi dan irama. Nah itu. Jadi SBII sifat, bentuk tidak bisa dirubah. Iya. Ya. Sifat kita adalah gimana? Sifat kita kan seorang timur kan kebudayaan. Iya. Ya kan? Nah, bentuk kita ini, bentuk ini kan secara komunal. Jadi sifat bentuk itu tidak bisa dirubah. Karena itu budaya apa ya? Gen kita itu seperti itu. Tidak bisa dirubah. Nah, isi bisa dirubah. Irama bisa dirubah. Isinya kontennya sekarang apa? Nah, kontennya kan sekarang dunia teknologi. Iya. Ya kan? Iramanya apa? Iramanya anak-anak milenial. Sama dengan kalau dulu itu ada dangdut, sekarang pop, ada lagi sekarang entah apa namanya EDM itu kan bisa mengimbangi. Iya. Nah, dia sudah pikirkan itu. Jadi taman siswa siap untuk itu. Dari dulu sudah disinggatkan oleh Ki Hajar itu. Sehingganya yang dua ini jangan dirubah. Kalau kita robah, inilah jadi kacaunya. Sifat dan bentuk ini budaya kita ini budaya orang timur. Tidak bisa dicampur dengan budaya lain, dia tidak akan cocok. Sehingga inilah ganti menteri, ganti lagi kebijakan tentang kependidikan. Ya, kenapa sifat bentuk ini dia tidak paham? Tapi kalau ini dia pegang, dia tidak akan terjadi apa, tidak akan goyang. Oh, isi irama itu ya bisa sesuai dengan kemajuan zaman. Apa isinya? Kalau dulu isinya kan ya sesuai dengan kondisi yang dulu itu. Kemudian sekarang apa lagi? Iramanya apa? Nah, ini bisa dirubah. Ini dia bisa menyesuaikan. Sehingga taman siswa, kalau ditanya bagaimana, taman siswa udah dari dulu udah disiapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Cuma sayang generasinya tidak tahu, tidak paham itu. Apa itu isi dan irama ini? Dia tidak tahu. Kenapa? Mungkin terbawa arus gitu ya. Oke, baik. Sudah panjang lebar kita ngobrol mengenai taman siswa, sahabat, dan mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini, boleh silakan monggo Ki. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh jajaran ya atau keluarga besar taman siswa, mari kita bersama-sama untuk kembali kepada kita sebagai orang taman siswa. Untuk itu gimana? Ya, mari kita sama-sama berdiskusi memecahkan tentang konsep-konsep pendidikan dan kehidupan ini yang sudah dari hampir seabad yang lalu dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Mari kita bersama untuk bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep ini dalam dunia nyata, ya, dalam kondisi yang ada sekarang ini. Apakah istilahnya 4.0
sekarang 5.0 lagi kan. Nah, itu tidak ada persoalan bagi orang taman siswa. Kalau kita memang tahu dan paham betul apa itu konsep-konsep yang ditinggalkan, yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Dan tentu mari kita bersama untuk memahami ini. Nah, kemudian juga kepada generasi anak-anak milenial yang lulusan taman siswa, nah, mari ini kita bersama kita pahami ini konsep-konsep ini. Dengan demikian kita dari taman siswa dapat mewarnai tentang pendidikan ini sehingga mereka pun bisa terjun di tengah masyarakat dan itu dia bisa nyaman, tidak gelisah. Lulus dari perguruan tinggi tidak gelisah, dia siap untuk terjun masyarakat. Dan itu saya selaku ketua badan penyelenggara yayasan itu siap untuk bersama-sama bagaimana kita mengelola unitas atau perguruan tinggi Taman Siswa Padang ini untuk bisa lulusannya tadi itu siap terjun di tengah masyarakat dan tidak punya sedikit lah yang mungkin ada yang punya keinginan untuk jadi PNS, itu sangat sedikit. Jadi siap untuk terjun di tengah masyarakat untuk mengabdi dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, keinginan saya seperti itu. Mari kita bersama memikirkannya. Oke, baik. Oke, terima kasih sekali lagi Ki Irwandi Yusuf. Tidak usah disebutkan lagi gelarnya berarti ya. Kalau udah nyebut Ki itu gelar tidak lagi mau prof mau apa hilang semuanya. Baik, sehat-sehat terus ya Ki. Yep. Baik, kita insya Allah akan bertemu di kesempatan lainnya. Oke. Baik sahabat, itu dia obrolan kita untuk kali ini, mengenal apa itu Taman Siswa dan bagaimana Taman Siswa Padang kalau mau makin dekat dengan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan cocok banget di Taman Siswa ya. Oke, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. See you, salam dan bahagia.